Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan materi minggu lalu ya, masih membahas tentang bahan bakar dan juga akan membahas tentang proses pembakaran. Oke, yang pertama itu adalah bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak itu merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil tumbuhan dan juga hewan yang sudah mati dari jutaan tahun yang lalu ya. Kalian bisa amati dari gambar ini untuk di laut itu untuk tumbuh-tumbuhan dan juga hewan laut yang mati itu dia akan jatuh ke dasar laut, kemudian akan tertutupi oleh lumpur dan juga ini ya, pasir seperti itu. Kemudian dia akan mendapatkan tekanan dan juga panas. Nah, tekanan dan panas inilah yang akan menyebabkan fosil-fosil ini itu berubah menjadi minyak ya. Nah, minyak itu akan berkumpul di antara batuan dan juga pasir yang berada di dalam atau di bawah dari lapisan bumi. Nah, bahan bakar cair itu merupakan sumber energi yang sangat baik. Karena apa? Karena bahan bakar cair itu mudah untuk dihandle, mudah untuk disimpan, dan juga mudah untuk dibakar. Dan bahan bakar cair itu memiliki nilai kalori yang konstan. Kemudian untuk kandungannya merupakan campuran antara hidrokarbon dan juga ada nitrogen, oksigen, dan sulfur. Nah, untuk hidrokarbonnya sendiri itu biasanya termasuk ke golongan parafin ya, CnH2n+1 seperti metana, etana, propana, dan butana yang berada dalam fase gas, dan juga ada pentana, heksana, oktana yang berada pada fase liquid pada tekanan dan juga temperatur referensi standar. Untuk analisis ultimate dari minyak itu sendiri itu menunjukkan adanya komponen karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga sulfur. Untuk komposisi dari minyak itu ini ya, 83-87% itu adalah karbon, kemudian 11-16% hidrogen, 0,7% itu oksigen dan nitrogennya, dan 0-4% itu adalah kandungan sulfurnya. Dan kemungkinan juga akan mengandung yang namanya kandungan air dan juga sedimen ya, atau endapan. Nah, biasanya kalau kita pengen tahu properties atau sifat fisiknya, itu kita bisa mengamati nilai dari specific gravity, kemudian kekentalannya, ada pour point, flash point, dan juga nilai kalor. Apa itu pour point dan flash point itu? Pour point itu adalah temperatur paling rendah yang menunjukkan minyak itu akan mengalir dengan kondisi tekanan standar gitu ya. Kalau flash point itu adalah temperatur minimal pada saat minyak itu terbakar. Oke, berikutnya adalah natural and petroleum gas. Nah, gas alam ini terbentuk jutaan tahun yang lalu dari fosil tumbuh-tumbuhan. Nah, penemuannya itu selalu bersamaan dengan minyak bumi ya. Jadi ada sumur minyak yang dibor itu pasti akan mengandung gas, dan gas itulah yang dinamakan sebagai gas alam. Jadi pada suatu kondisi itu ada gas alam yang ini ya, yang dibakar di ujungnya nih, yang di atas ini ya, seperti ini. Ini disebabkan karena apa? Karena fasilitas yang terbatas untuk mentransportasikan gas tersebut. Itu. Jadi kalau kalian amati ya, di dekat pelabuhan di Kota Gresik ini kan ada sih seperti api abadi seperti ini ya. Jadi itu adalah fungsinya itu adalah untuk membakar metana. Nah, pada saat memproduksi atau pada saat kita mengeluarkan gas ya, itu agar tekanannya itu tidak terlalu tinggi di dalamnya, maka gas tersebut itu perlu dikeluarkan, dan gas tersebut itu mengandung yang namanya
metana. Itu ya. Nah, metana ini kalau dibuang langsung ke atmosfer itu sangat berbahaya. Bahkan sekitar 30-an kali lipat bahayanya daripada gas karbon dioksida ya. Sehingga si metannya ini perlu dibakar di ujung sini. Gitu. Nah, untuk daerah yang dekat dengan sumbernya, biasanya natural gas ini atau gas alam itu langsung digunakan sebagai bahan bakar di pembangkit. Nah, gas alam ini bisa disalurkan dengan memanfaatkan sambungan pipa ya. Dan jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya, gas alam itu merupakan gas yang paling bersih. Karena apa? Karena dia bebas dari abu, dan juga kalau dibakar itu, dia itu cenderung menghasilkan pembakaran yang sempurna karena dia bisa bercampur dengan baik dengan udara ya. Akan tetapi harganya nih yang sangat mahal. Dan gas alam ini terdiri dari campuran dari senyawa yang sangat mudah menguap, parafin, metana sampai ke pentana itu. Kemudian juga mengandung hidrogen yang cukup besar dan akan menghasilkan uap air dalam jumlah yang besar pada saat dibakar. Nah, panas pembakarannya itu bervariasi dari 33,5 sampai 40 megajoule per meter kubik. Nah, karena sebenarnya itu penyusun utama dari gas alam itu adalah metana, maka kita tuh perlu memikirkan ya, temperatur penyimpanannya itu harus dijaga seperti apa, karena metana ini temperatur kritisnya itu adalah minus 83 derajat Celcius ya, sehingga otomatis untuk agar si bahan bakar gas ini tetap terjaga kualitasnya, maka kita perlu menyimpannya dengan menggunakan temperatur kriogenik. Itu. Jadi temperatur kriogenik ini akan mengubah gas itu menjadi cairan pada tekanan yang moderate ya, yaitu minus 100 derajat Celcius pada tekanan 36 bar. Oke, ada juga yang namanya liquid natural gas ya, atau LNG. LNG ini ditransportasikan dengan menggunakan tangki-tangki dan juga disimpan di dalam vessel yang berbentuk bola, gitu ya. Kemudian ada yang namanya liquid petroleum gas atau LPG. Jadi liquid petroleum gas ini terdiri atas propana, propilen, butana, butilen dan sebagainya yang akan mencair ya di bawah tekanan moderate dan juga pada temperatur normal. Berikutnya adalah emulsion firing atau penyalaan emulsi. Konsepnya itu seperti ini. Jadi kita menggunakan fluida lain untuk masuk ke dalam ruang bakar gitu ya, sesuai dengan prinsip emulsi, bahwasanya emulsi itu menunjukkan suatu kondisi di mana kondisi tersebut memiliki dua fluida yang ada di dalamnya ya, dua fluida yang berbeda. Nah, prinsip emulsi ini bisa digunakan di dalam proses pembakaran. Misalnya saya itu ingin menggunakan bahan bakar minyak yang ada di dalam ini ya, boiler ya. Nah, saya melakukan emulsi air dan juga minyak di dalam boiler tersebut. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Jadi kalau kita pengen membakar minyak di dalam boiler, kita tuh nggak langsung mengguyur minyak ke dalam boiler gitu ya. Jadi kita tuh perlu melakukan pengkabutan minyak tersebut. Jadi minyak itu dipaksa untuk masuk ke nozzle, kemudian dari nozzle itu minyak tersebut akan disemprotkan sehingga istilahnya tuh akan mengalami pengkabutan ya. Jadi minyak tersebut bisa berubah menjadi droplet kecil-kecil atau partikel yang sangat kecil gitu ya. Nah, kemudian pada saat yang sama air itu juga dimasukkan ke dalam boiler seperti itu, sehingga keberadaan air ini akan memicu ledakan-ledakan kecil.
Nah, dengan adanya ledakan kecil, maka prinsip emulsion firing ini dianggap bisa mengurangi jumlah udara berlebih, jumlah oksigen maupun jumlah karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran, dan juga bisa meningkatkan efisiensi pembakaran. Seperti itu ya. Jadi konsepnya itu bisa kita lihat di di gambar ini ya. Oke, biasanya kalau kita melihat pembakaran yang normal atau yang biasanya terjadi itu ya, jadi kan si partikel bahan bakarnya itu diinjek, kemudian dia akan mengalami proses pembakaran, kemudian nah ini pembakaran, dan nantinya akan langsung menghasilkan exhaust gas ya. Ini dalam jumlah yang besar seperti itu. Tapi kalau untuk emulsion, pada saat minyak tersebut itu diinjek bersamaan dengan partikel air, maka si partikel air itu pada saat dipanaskan itu dia akan mengalami evaporasi ya. Dan juga dan selanjutnya itu dia akan mengalami ledakan kecil, sehingga partikelnya itu menjadi mikro seperti ini, atau bisa dikatakan mikro explosion ya, ledakan-ledakan kecil. Nah, sehingga nantinya partikel-partikel kecil itu akan dikeluarkan ya, otomatis dia akan bisa mengurangi penggunaan atau bisa mengurangi produksi udara berlebih, dan juga bisa meningkatkan efisiensi pembakaran. Oke, berikutnya ada yang namanya coal oil dan coal water mixture. Ini maksudnya seperti apa? Nah ini ya. Jadi ternyata kita itu bisa menggunakan bahan bakar cair dengan campuran batu bara yang sangat halus ke dalam minyak, itu ya. Nah, jadi ini dinamakan sebagai colloidal fuel. Itu. Jadi kita gunakan bahan bakar batu bara yang ukurannya sangat kecil ke dalam minyak, sehingga dikatakan sebagai coal oil mixture. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya, atau perlu kita perhatikan pada saat proses preparasi awalnya dan juga proses pembakarannya. Untuk yang pertama itu adalah kita perlu menghaluskan batu bara itu sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan ya. Kemudian perlu juga diperhatikan bagaimana sih proses pencampuran batu bara ke dalam minyak. Terus bagaimana juga mengalirkan campuran batu bara dan minyak ini ke dalam pipa. Berikutnya adalah stabilitas dari bahan bakar batu bara dan juga minyak. Kira-kira nanti dia bisa bisa terpisah atau tidak ya, atau tetap menyampur seperti bubur seperti itu ya. Kemudian yang kelima, bagaimana proses pembakarannya, dan yang keenam itu adalah tingkat ekonominya. Nah ini, dan ternyata coal oil mixture atau COM ini dia itu bisa ditransportasikan dalam pipa tanpa mengalami penyumbatan ya, dan tetap sama dengan proses dengan menggunakan pure minyak, yaitu kita tetap menggunakan yang namanya nozzle ya untuk proses pembakarannya. Nah, untuk menstabilkan campurannya itu menggunakan aluminium stearet dan juga alkylation acid ya, atau asam alkilasi bekas. Kemudian nah ini untuk persentase bahan bakar batu bara dan juga minyaknya itu, jadi si bahan bakar batu baranya itu harus mencapai maksimalnya itu adalah 40% coal concentration ya, dengan 99% dari bubuk batu baranya itu memiliki atau melewati 230 mesh ya, atau memiliki ukuran partikel 61 mikrometer gitu. Nah, jadi dengan menggunakan campuran ini ternyata itu bisa kualitas pembakarannya itu bisa lebih baik daripada kita menggunakan
batu bara sendiri atau dengan menggunakan minyak bahan bakar itu sendiri, gitu ya. Nah, manfaatnya itu adalah seperti ini. Yang pertama itu adalah pastinya lebih murah daripada minyak ya. Kemudian bisa juga disalurkan dengan mudah seperti dengan menggunakan pipa atau dengan menggunakan pompa. Kemudian dia itu juga bisa memiliki efisiensi pembakaran yang sama atau bahkan melebihi dari minyak. Kemudian yang keempat ini adalah dia bisa memiliki storage space yang lebih baik daripada batu bara seperti itu, karena kan batu bara ini kan biasanya ditimbun seperti itu, tapi ini kondisinya itu adalah dalam bentuk slurry atau bubur. Jadi batu bara dan minyaknya itu dicampur seperti itu, sehingga akan lebih mudah untuk proses penyimpanannya ya. Nah, dan juga ini yang terakhir, dia itu memiliki kandungan debu dan juga moisture yang lebih kecil daripada batu bara. Oke, berikutnya adalah cold water mixture atau CWM ya. Jadi CWM ini memiliki kemampuan yang lebih baik daripada COM untuk menggantikan minyak. Kenapa seperti itu? Nah, ini nanti ada alasannya ya. Nah, si CWM ini mengandung batu bara sekitar 70-80% dan sisanya itu adalah air dan juga sedikit dari stabilizer ya. Nah, caranya itu adalah batu baranya itu tetap dibuat bubuk seperti itu, kemudian dimasukkan ke dalam air ya, dan juga langsung dimasukkan juga yang namanya stabilizer gitu. Dan ketiga bahan tersebut itu dicampur sampai membentuk bubur yang uniform. Nah, si slurry atau bubur ini itu bisa ditangani dengan mudah, kemudian bisa juga disimpan dan ditransportasikan ya, dan juga dibakar seperti minyak itu. Nah, akan tetapi ada pengurangan ya, atau ada reduksi di dalam nilai kalornya. Karena apa? Karena air yang menguap itu akan menyerap kalor laten dari energi yang dilepas oleh proses pembakaran. Jadi energi latennya itu justru diserap oleh air yang mengalami evaporasi ya, atau yang mengalami penguapan ya, yang mengalami penguapan seperti itu. Otomatis steam generatornya itu butuh mengalami atau butuh dilakukan penurunan kondisi, misalnya pressernya butuh diturunkan seperti itu agar proses ini bisa optimal. Berikutnya adalah penggunaan limbah industri dan juga produk sampingannya sebagai bahan bakar. Nah, sebenarnya ada dua benefit ya yang bisa kita dapatkan pada saat kita memanfaatkan limbah industri yang mudah terbakar. Jadi yang pertama itu adalah ini merupakan salah satu cara untuk membuang limbah ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu memikirkan cara untuk membuang limbah, karena kita langsung memanfaatkan limbah tersebut menjadi bahan bakar. Kemudian yang kedua itu adalah bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang ada di sebuah industri. Misalnya bahan bakar di industri itu dia menggunakan bahan bakar minyak seperti itu ya, maka persentase dari penggunaan bahan bakar minyak itu akan berkurang dengan adanya pemanfaatan limbah industri ini. Pun demikian dengan produk sampingan berupa gas ya. Nah, produk sampingan berupa gas itu misalnya adalah gas penyulingan dan juga gas ini ya, pada saat memanaskan kokas gitu. Nah, untuk yang pertama adalah gas penyulingan, itu dihasilkan pada saat mengkonversi atau mengubah dari minyak mentah menjadi bensin atau produk-produk yang lain ya. Nah, gas penyulingan ini memiliki nilai kalori yang tinggi dan biasanya gas ini itu dicampur dengan gas lain yang memiliki nilai kalori yang lebih rendah
sebelum proses pembakaran. Kemudian berikutnya adalah gas yang dihasilkan pada saat produksi kokas ya. Kokas ini sebenarnya digunakan untuk industri baja seperti itu. Nah, untuk memproduksi kokas ini yang berasal dari batu bara itu kita perlu memanaskan ke dalam oven, dan di mana kita melakukan pemisahan ya volatimeter dan juga gasnya dengan menggunakan cooling dan juga extraction atau ekstraksi, sehingga pada saat kita mendapatkan gas tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar. Nah, gas tersebut itu memiliki 50% hidrogen, 33% metana, dan sisanya 17% itu mengandung gas-gas lain ya. Dan nilai kalornya itu bervariasi dari 14,2 sampai 21,3 megajoule per meter kubik. Nah, kemudian limbah berikutnya itu adalah limbah kayu. Nah, limbah kayu ini sangat umum ditemukan di industri mebel seperti itu ya, maupun di industri kertas. Nah, ini. Jadi ternyata hampir semua kayu itu memiliki komposisi kimia yang sama, yaitu fixed karbonnya 25%, volatil maternya 70-75%, dan juga ash-nya itu adalah 0,5 sampai 5% gitu. Nah, kemudian yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah konten dari massa jenisnya dan juga konten airnya ya. Nah, nilai heating value-nya itu berada di range 19,3 sampai 21 megajoule per kilogram. Nah, agar kita bisa melakukan proses pembakaran secara optimal, maka limbah kayu ini perlu dipotong kecil-kecil seperti itu, dan juga perlu dimasukkan ke dalam ruang bakarnya itu secara kontinu. Dan juga yang perlu diperhatikan lagi adalah kadar airnya itu tidak boleh melebihi dari 60%. Dan berdasarkan dari hasil riset, ternyata pembakaran kayu itu memiliki pembakaran yang lebih bersih ya daripada pembakaran minyak ataupun bahan bakar, sehingga polusi udaranya itu yang dihasilkan juga lebih rendah. Nah, berikutnya ada limbah yang namanya adalah sugarcane ya, atau bagas. Jadi limbah ini didapatkan pada saat tebu itu sudah diekstrak ya, sudah dipisahkan air gulanya dengan ya, batangnya itu. Nah, jadi bagas itu adalah seperti ini bentuknya. Nah, si bagas ini itu memiliki fixed karbon atau karbon tetapnya adalah 12,5%, kemudian volatil maternya 84%, dan juga debunya itu adalah 3,5%. Nah, untuk kandungan airnya si bagas ini memiliki kandungan air sebesar 50%. Gitu ya. Jadi si bagas ini biasanya digunakan untuk proses cogeneration ya, itu. Jadi proses cogeneration ini adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan dua produk. Jadi bisa produk steam dan juga electricity, uap dan juga listrik itu. Dan ternyata memang setelah dilakukan pengamatan ya, ternyata memang banyak sekali industri-industri yang memanfaatkan bagas ini sebagai bahan bakar. Dan untuk lebih efektif itu biasanya mereka langsung menempatkan pembangkit listrik di dekat industri gula ini ya, sehingga bisa langsung memanfaatkan bagas tersebut untuk dijadikan sebagai energi listrik. Oke, berikutnya itu adalah sampah ya, atau solid waste. Jadi solid waste yang biasanya dihasilkan oleh industri dan juga rumah tangga itu bisa juga digunakan sebagai bahan bakar di dalam boiler, atau biasanya namanya itu adalah insinerator ya.
Nah, insinerator ini memiliki konsep yang sama, yaitu kita langsung membakar bahan bakar yang masuk. Jadi ini contohnya, di sini ada hopper ya, tempat kita untuk memasukkan bahan bakar sampah seperti itu. Kemudian sampah ini dimasukkan sehingga terjadi proses pembakaran. Nah, kita memanfaatkan gas panasnya untuk memanaskan, misalnya untuk memanaskan air sehingga dihasilkan steam seperti itu, dan mungkin nantinya akan bisa dihasilkan ini ya, mungkin nantinya bisa digunakan untuk menghasilkan listrik gitu. Nah, untuk sampah industri atau rumah tangga ini biasanya dinamakan sebagai refuse direview atau RDF ini. Kemudian sampah yang populer akhir-akhir ini yang biasanya digunakan untuk menghasilkan suatu energi, bisa panas ataupun listrik, itu adalah sampah dari ban bekas ya. Nah, sampah dari ban bekas ini ternyata dia memiliki nilai kalori yang sangat tinggi, yaitu sekitar 32 megajoule per kilogram. Nah, cara penggunaannya itu biasanya bahan bakar yang berasal dari ban bekas ini itu langsung dibakar di boiler seperti itu ya. Dan posisinya di sini itu adalah sebagai istilahnya substitusi aja beberapa persen dari penggunaan bahan bakar batu bara seperti itu. Berikutnya adalah synthetic fuel atau bahan bakar sintetik ya. Nah, bahan bakar sintetik ini bisa berupa gas maupun cairan atau liquid, dan bahan bakar ini dibuat dari bahan bakar batu bara. Kenapa sih kok bisa ada bahan bakar sintetis ini? Sebenarnya karena penemunya ini berpikir bahwasannya penggunaan batu bara langsung di dalam sebuah ruang bakar itu bisa menghasilkan emisi yang sangat besar ya, sehingga perlu dicari suatu metode agar emisi tersebut itu bisa dikendalikan, yaitu dengan cara mengubah batu bara ini menjadi bentuk gas dan juga liquid. Nah, untuk proses gasifikasi ya, yaitu proses pengubahan batu bara menjadi gas itu, si batu baranya ini harus direaksikan dengan oksigen dan juga uap panas atau steam ini ya. Nah, proses ini terjadi di tekanan dan juga temperatur yang tinggi. Nah, nantinya akan dihasilkan gas-gas yang mudah terbakar, yaitu gas yang terdiri dari CO, CO2, jadi akan dihasilkan gas seperti CO, CO2, dan H2, serta other species ya, atau pengotor-pengotor lain yang tidak diinginkan. Nah, pengotor-pengotor lain ini nantinya akan dibuang dengan menggunakan mekanisme pembuangan partikulat, emisi partikulat seperti itu. Dan untuk pemisahan CO2 dan juga gas yang mudah terbakar itu bisa dilakukan ya dengan menggunakan unit separasi. Jadi dari ketiga gas-gas ini akan dipisahkan antara yang mudah terbakar dengan yang tidak mudah terbakar. Yang mudah terbakar itu adalah CO dan juga H2. Kemudian CO2-nya ini akan ditangkap dan juga akan disimpan, sehingga CO2 ini akan tidak langsung dilepas ke dalam keluar ini ya, ke atmosfer seperti itu. Oke, berikutnya adalah bahan bakar biomasa. Biomasa itu adalah bahan bakar organik yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, baik tumbuh-tumbuhan yang ada di air maupun di daratan ya. Nah, sumber biomas itu ada banyak, misalnya ada yang berasal dari hutan, kemudian pertanian, kemudian ini ya, saluran pembuangan, bisa rumah tangga, bisa yang lain, kemudian bisa juga dari sampah kota, kotoran hewan, dan juga produk atau limbah dari industri, produk samping atau limbah dari industri seperti itu. Nah, kita semua tahu ya bahwasannya bahan bakar minyak itu, bahan bakar fosil itu kan tidak bisa diperbarui dalam jangka waktu yang dekat ya, butuh
jutaan tahun lamanya untuk mendapatkan bahan bakar fosil ini. Sehingga biomasa ini dianggap sebagai salah satu alternatif untuk menghemat penggunaan dari fosil fuel ini. Nah, produk biomasa ini itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai biofuel ya. Nah, biofuel itu memiliki moisture content yang cukup besar, sehingga bisa dikatakan bahwasannya untuk memanfaatkan biomasa ini tidak efektif untuk ditransportasikan gitu. Karena apa? Karena dia bisa menyerap air gitu ya. Sehingga untuk memanfaatkan biomasa ini, maka biomasa ini perlu langsung dibakar ya, di tempat yang dekat dengan sumbernya gitu. Nah, biomasa ini bisa juga dalam bentuk gas, kemudian dalam bentuk cair maupun bentuk solid. Kalau dalam bentuk gas itu biasanya biomas ini akan melewati yang namanya proses gasifikasi, atau bisa juga menggunakan reaktor gas ya, yang digunakan untuk mengolah kotoran hewan seperti itu. Kemudian kalau untuk liquid itu biasanya digunakan untuk menghasilkan biofuel, biodiesel, maaf. Jadi biodiesel itu kan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang kadar minyaknya itu sudah diekstrak ya, yang sudah melewati proses kimia sehingga bisa dihasilkan bahan bakar minyak nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang terakhir itu adalah bahan bakar padat. Nah, bahan bakar padat itu misalnya adalah briket ataupun pelet. Oke, berikutnya adalah reaksi pembakaran. Nah, pembakaran itu apa sih? Jadi pembakaran itu adalah proses oksidasi dengan menggunakan temperatur yang sangat tinggi dari elemen-elemen yang mudah terbakar dengan melepaskan panas ya. Nah, elemen yang mudah terbakar di dalam bahan bakar batu bara dan juga minyak itu adalah ada karbon, hidrogen, dan juga sulfur. Nah, kalau misalnya si pembakaran itu berlangsung dengan sempurna atau dengan ini ya, pembakaran komplit gitu ya, maka tidak ada residu di dalam reaksi ini. Jadi misalnya ini tadi kan ketiga unsur yang mudah terbakar ada C, H2, dan juga S. Ini kalau direaksikan dengan oksigen itu bisa menghasilkan CO2, H2O, dan juga SO2. Nah, kalau misalnya kita menggunakan oksigen yang sedikit, maka karbonnya itu akan dibakar secara tidak sempurna. Jadi otomatis akan muncul yang namanya karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini sangat berbahaya sekali ya. Kalau misalnya dia itu di rilis ke atmosfer seperti itu. Apalagi kalau ini CO ini, karbon monoksida ini langsung terhirup oleh manusia, itu sangat berbahaya. Sehingga ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan untuk membakar bahan bakar itu secara sempurna ya. Untuk yang pertama itu adalah kita harus mensuplai atau menyediakan jumlah udara yang cukup untuk mendukung proses pembakaran sempurna. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga agar turbulensi untuk hal pencampuran bahan bakar dan juga udara ini dapat terjadi secara baik. Kalau misalnya turbulensinya kurang maksimal, maka pencampuran udara dan juga air itu tidak bisa secara optimal ya, sehingga apa? Sehingga kemungkinan besar akan ada sisa bahan bakar yang tidak terbakar gitu ya, yang nantinya bisa menghasilkan emisi bahan bakar yang berbahaya. Kemudian kita juga harus menjaga temperatur ruang bakar dengan temperatur yang cukup tinggi. Itu sehingga pada saat bahan bakar akan masuk ke dalam ruang bakar, itu bahan bakar tersebut tuh bisa langsung mengalami pembakaran atau penyalaan awal gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kita perlu menyediakan volume ruang bakar yang memiliki ukuran yang besar ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa memberikan waktu yang cukup banyak untuk
untuk proses pembakaran itu berjalan secara komplit atau berjalan secara sempurna. Oke, untuk 2 minggu kemudian saya akan kasih kalian tugas presentasi. Presentasinya ini dilakukan secara berkelompok, jadi satu kelas itu akan saya bagi menjadi 8 kelompok ya. Dan di sini akan ada banyak topik yang dibahas. Misalnya untuk kelompok 1 membahas air heater, air economizer, kemudian kelompok 2 di aerator sampai ke pengendalian SOx dan NOx. Seperti itu. Oke, sekian kuliah hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.